TV yang berbahagia. Kembali berjumpa dengan saya Didi MS dalam program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Kami berharap kondisi kesehatan para pemirsa sangat baik saat ini. Demikian pun semoga selalu dilimpahi kebahagiaan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Khusus kepada para pemirsa yang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap bisa terus menjalankan ibadah dengan baik hingga akhir nanti menjemput Idul Fitri. Pemirsa yang berbahagia, tadi telah tampil anak-anak dari SMK Negeri 07 Kendal dengan tarian yang diberi judul Menuju 7 Bintang. Maksudnya apa judul tarian tadi dan apa yang disampaikan oleh puisi tadi yang dibawakan oleh gurunya. Bersama saya malam ini sudah ada dua narasumber dari SMK Negeri 07 Kendal. Yang pertama yaitu Bapak Sekolah Bapak Salim SPD MT. Selamat malam Bapak Salim. Selamat malam. Lancar tadi dalam perjalanan? Alhamdulillah tadi lancar, tetapi ada rombongan supporter PSIS sehingga agak tersendat. Ya, tapi puji Tuhan sudah sampai di studio dengan selamat. Alhamdulillah. Dengan Bu Guru dia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan sampai sini senang sekali bisa bergabung kembali dengan Biang Lala Sastra. Ya. Ini saya mau tanya, SMK ini kan sekolah menengah kejuruan ya, teknik ya. Teknik. Ya. Tapi mengapa diajarkan juga kesenian, sastra? Mungkin yang mau menjawab siapa, Pak Salim atau guru pembimbing, silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam pemirsa Cakra TV dimanapun Anda berada. Salam kenal dari SMK Negeri 7 Kendal, tepatnya di Kecamatan Plantungan, sekitar 70 kilo dari kota Semarang. Jadi mengapa di sekolah teknik kok juga ada sastra atau tari? Itu kita diawali dari melihat kearifan lokal, di mana masyarakat sekitar, anak-anak itu saya melihat mempunyai kegemaran atau kesenangan di seni tari dan atau di seni-seni yang lain. Nah, dari situlah kemudian kami mencoba mengangkat untuk kita wadahi, kita didik, kemudian kita beri warna yang sekiranya lebih menarik. Nah, awalnya dari pemikiran seperti itu. Sejak kapan dimulai itu program? Misalnya kan ini kita mengatakan membudayakan sastra dan seni di sekolah. Ya. Nah, ini dimulai sejak kapan? Sebetulnya belum lama juga, karena SMK Negeri 7 Kendal itu ini baru tahun yang ke-6. Berdirinya, iya. Jadi masih sekolah yang relatif baru. Nah, kemudian kegiatan ini atau program ini itu baru dimulai sekitar 2 tahun yang lalu. Dan animo siswa bagaimana? Alhamdulillah kita animonya bagus, bisa menampung anak-anak usia sekolah SMK di khususnya Kecamatan Plantungan itu. Sehingga mereka bisa sekolah karena lokasi yang dekat. Karena lokasi Plantungan itu kan pegunungan, di ereng-ereng Gunung Perahu. Nah, jadi dari kota Kendal itu masih sekitar 50 kilo lebih. Kalau tidak ada SMK 7, banyak anak-anak yang kesulitan untuk bisa sekolah. Karena jangkauannya terlalu jauh. Jangkauannya yang terlalu jauh. Ya. Enggak, maksudnya kemudian apa animo peserta didik ini dalam mengikuti kegiatan seni. Iya, alhamdulillah karena diawali dari kearifan lokal, di mana bakat-bakat anak yang berada di
lingkungan sekitar sekolah, maka ketika sekolah kemudian mengadakan program ini lewat bimbingan dari guru bahasa kita, Ibu Diah, maka antusias dari anak-anak itu sungguh luar biasa. Mereka menyambutnya dengan sukacita karena diawali dari bakat, diawali dari kesenian yang ada di kampung dan kemudian didukung oleh sekolah. Sehingga mereka alhamdulillah antusias. Belum ini ke Bu Diah ini. Kok tadi kok kagok yang undang kowe Bu ya. Ini apa? Tadi tarian tadi diberi judul apa? Menuju Berjuang. 7 bintang. Berjuang. Yang tarian berjuang. Yang tadi berjuang tadi ya. Bintang, musikalisasi puisi. Nah, itu perjuangan tentang apa sebenarnya? Jadi sebenarnya itu adalah gambaran tentang sekolah. Yang tadinya sekolah SMK Negeri 7 itu banyak tidak dilirik siswa, jadi siswanya kami sedikit dan lain sebagainya, sampai kami akhirnya bisa menunjukkan seperti apa kami, kemudian banyak peminatnya begitu. Jadi perjuangannya sampai bahkan mungkin bisa dikatakan orang-orang di sekitarnya itu menanggapinya belum respon positif awal mulanya berdiri, karena memang seperti tadi yang disampaikan Bapak Kepala, itu letaknya saja di ereng-erengan, 7 lantai tanpa tangga. Di lereng gunung gitu ya? Iya. Kemudian apa? Ini saya dengar-dengar selentingan, entah benar apa enggak ini. Bu Diah dulu ini saya dengar atlet. Iya. Bener nggak? Awalnya dulu memang waktu SMA itu atlet lari 800 sampai 10.000 kilo, 10.000 meter. Jadi tetapi kemudian waktu kuliah itu di Surabaya ternyata masuknya sastra dan bahasa. Tetapi karena saya juga menyukai tentang seni yang akhirnya kolaborasi dengan guru kesenian SMK Negeri 7, akhirnya bisa menciptakan semua ini. Nah ini apa? Atletiknya masih digeluti apa sudah ditinggal? Sementara divakumkan. Vakumkan ya. Iya. Sekarang apa? Lebih senang membina Lebih sastra senang ya. membina sastra. Ya. Dan puisinya tadi itu temanya mengajak apa dari berjuang tadi itu? Mengajak bagaimana bahwa kami itu SMK Negeri 7 itu benar-benar patut menjadi sekolahan pilihan di Kabupaten Kendal. Promosi ceritanya ini. Iya. Kemudian nih Pak Salim, kembali Pak Salim. Oke. Bagaimana mengelola peserta didik agar program sekolah yang apa membudayakan sastra dan seni ini bagaimana? Ada kendalanya? Iya, jadi untuk apa ya? Jadi justru kami berpikirnya begini, melalui sastra, melalui seni itu kemudian anak-anak itu bisa mempunyai motivasi, mempunyai semangat untuk belajar sungguh-sungguh. Itu yang paling utama. Jadi karena dengan bakat yang ada, dengan seni yang sudah dimiliki di kampungnya, maka ketika kami mengadakan program ini, masyarakat mendukung. Jadi alat musik, pakaian itu di masyarakat sudah ada, sehingga tinggal kami itu mengkoordinir, mengajak mereka, saling membantu, maka mereka antusias. Sehingga disitulah kemudian anak-anak itu punya motivasi untuk belajar, sehingga belajar tekniknya pun kemudian ikut termotivasi, seperti itu. Kemudian apa dari orang tua murid bagaimana? Ada mereka mendukung penuh? Alhamdulillah. Dengan kontribusi berbentuk apa misalnya? Iya, alhamdulillah. Orang tua siswa, wali siswa itu mendukung penuh. Kenapa bisa mendukung penuh? Karena ya memang itu sudah berasal dari masyarakat, dan orang tua ketika hal yang sudah disenangi seperti seni ini, maka sepenuhnya mendukung. Dukungannya itu dalam bentuk ya jelas itu untuk pelatihan itu mereka siap untuk mengantar, karena harus diantar atau dijemput, karena ketika sudah sampai agak sore itu masyarakat pedesaan transportasi saja agak susah.
agak susah. Ya. Transportasi pedesaan belum ada ya? Belum ada. Atau mungkin jamnya belum terbatas ada. ya, sampai sore mungkin? Jamnya terbatas, jamnya terbatas. Setelah jam 4 sore tidak ada angkutan lagi. Tidak ada angkutan lagi. Dan juga dukungan lain adalah masyarakat, kelompok-kelompok musik. Apabila kita mintai tolong, baik itu sebagai mungkin pelatih atau alat musiknya atau pakaiannya, kostum, mereka welcome. Jadi komunitas musik yang ada di desa itu ya? Komunitas musik yang ada di desa itu mendukung, welcome, senang, malah mereka seperti mendapat dukungan begitu. Kemudian ini diadakan ekstrakurikuler atau sebagai mapel? Yang jelas berada di dalam bahasa Indonesia, di dalam mapel. Tapi kalau di dalam mapel saja kan ya waktu jelas terbatas karena program pendidikan harus menyelesaikan sekian pokok bahasan atau KI, maka harus kita tambah di ekstrakurikuler. Nah, di ekstra itulah kemudian anak-anak bisa mengeluarkan bakatnya sepenuhnya yang sebelumnya itu tidak kita duga sama sekali. Saya tidak menduga anak-anak saya itu pinter nari, bisa nari, dipoles sedikit saja sudah jadi. Nah, seperti itu. Sudah berapa murid Bu Diah yang ikut? Kalau segala seni ya? Kalau seni tari itu 90 siswa. 9. Itu juga bergabung sama dengan sastra. Jadi kalau tulisan-tulisan itu menulis, kelas menulis itu hampir setiap mata pelajaran saya, jadi bahasa dan sastra Indonesia, sebelum masuk saya beri motivasi dulu mereka saya beri rangsangan, kemudian mereka mulai menulis. Jadi dari situ tulisan-tulisan di situ kita kumpulkan. Akan tetapi memang sampai saat ini karena saya juga di SMK Negeri 7 itu termasuk guru baru, jadi belum sempat kita bukukan. Ya mungkin pelan-pelan sambil mungkin meningkatkan kualitas tulisan ya. Iya, bisa. Iya. Yang penting sudah ada kemauan, ada keberanian siswa untuk mengekspresikan apa yang dirasakan melalui sastra tadi. Ya. Iya, harapannya seperti itu, menyentuh dengan kelembutan kalau sastra. Oh gitu ya. Gitu, iya. Bu gurunya ya lembut soalnya. Nah, ini tadi pengiringnya itu guru-guru juga atau pemain musiknya itu? Yang sebelah sana itu Wakakurikulum, Bapak Abdul Roza. Sebelahnya itu Ketua Kompetensi Jurusan Teknik Komputer Jaringan, jadi Bapak Asep Sunandar. Jadi agak selewang ya. Seni tapi pengiring-pengiringnya itu orang teknik semua ya. Itu orang teknik semua. Baik, Bu Diah dan Pak Salim, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan penampilan lain dari siswa-siswa. Tapi sebelumnya kita saksikan jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di saluran 52F Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Sebelum kami lanjutkan obrolan dengan Pak Salim dan Bu Diah, ada seorang siswa yang akan membacakan puisi. Pendidikan untuk karya Diah Indarwati. Belum makan. Bakso urat, bulatannya besar, kulitnya kental. Belum melangkah, pintu diketuk. Wajah beringas, rambut kemasan dikepang seperti ekor kuda. Celana boxer sepaha, sedal jepit alas kakinya. Alunan kasar merdu dari bibirnya. Siapa dia? Dari mana asalnya? Siapa orang tuanya?
sekolahnya di mana? Etika dipertanyakan, moralnya diragukan. Ini tempat pendidikan, celetuk guru sekolah anak. Tempat anak-anak mendapat contoh dan pemahaman lanjutan. Bukankah mereka ke sekolah untuk diarahkan dan diberi pengertian? Kenapa kalian, kita, dan seluruh instansinya berharap murid baik, penurut, dan punya etika? Yang sudah seperti itu sudah tak perlu dididik lagi. Pendidikan untuk siapa? Hanya anak yang beretika. Bukankah pada dasarnya mereka tak tahu apa-apa? Lingkungan menggerakkan akhlaknya, orang tua menentukan agamanya. Jangan salahkan mereka. Mereka hanya mengimani apa yang menjadi contohnya. Kasihan yang kurang baik diasingkan. Pendidikan ini untuk siapa? Coba kita tanya. Kendal 20 Maret 2019. Muhammad Tegar Rafli Setiawan, pendidikan untuk siapa? Ini guru yang menulis puisi ini. Iya. Ini inspirasinya bagaimana? Kebetulan inspirasinya memang dari lingkungan. Lingkungan itu apa namanya? Lingkungan karena masih lingkungannya pedesaan, banyak mungkin yang anak-anaknya belum tertata, jadi masih banyak yang rambutnya merah, masih belum tahu bagaimana ke sebuah instansi itu harus memakai apa gitu. Jadi dari situ terinspirasi, kemudian ditulislah puisi itu. Yang membaca rada pantas tadi, potongannya seperti militer sebenarnya. Kebetulan dia memang sangat senang sekali dengan yang seperti itu, yang militer-militer itu. Dari jurusan apa? Dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian ini yang kedua, yaitu Nisa Febri Diana dengan judul puisi Aku dan Waktu 120 Menit. Aku dan Waktu 120 karya Dia Inderana. Ini pertama aku sehari menatap setiap keringan, memahami seluruh kalimat. Padahal sebelumnya kita tak pernah saling. Dan kau tahu, aku dipaksa mengerti mau menjawab seperti ini. Kata mereka, kenyataan ditentukan 120 menit. Seperti apa aku besok ditentukan 120 menit. Mereka menilaiku hanya dengan 120 menit. Mereka tidak akan tanya bagaimana aku kemarin. Mereka tidak akan cari tahu seperti apa aku kemarin. Pertemuan kita 120 menit ini menjadi takdir aku besok. Dan kamu mengajarkan aku berharap. Kendal 25 Maret 2019. Aku dan Waktu 120 Menit, Nisa Febri Diana, masih dengan karya ibu gurunya Bu Diah Indarwati.
120 menit, 2 jam. Iya. Ya, ini waktu untuk apa ya? Ini sebenarnya menggambarkan ujian. Jadi mereka sekolah 3 tahun, tetapi yang untuk patokan itu hanya ujian selama waktu 120 menit itu. Jadi mendengar dari keluhan dan curhatan anak-anak, jadilah sebuah karya yang berjudul Aku dan Waktu 120 menit. Jika nilai mereka di dalam ujian itu bagus, maka akan tertulis di ijazah yang bagus. Tetapi jika nilai mereka jelek, maka akan tertulis yang jelek dan tidak akan pernah ditanya lagi seperti apa sih dulu, pintar apa enggak sih. Tetapi ketika mereka sudah lulus SMK, itu mereka selalu yang akan ditanyakan nilainya di dalam ijazah seperti itu. Ya, kembali ke Pak Salim. Sudah ada berapa matra seni yang diajarkan melalui ekskul? Jadi yang diajarkan di sekolah di samping musikalisasi puisi itu ada rebana. Rebana itu kan juga termasuk musik atau termasuk seni gitu ya. Kemudian ada seni baca Al-Quran, kemudian ada seni reog, karena memang masyarakat sekitar ada kesenian reog juga di sana? Ada. Jadi justru seni reognya itu di masyarakat itu yang paling banyak, yang paling berpotensi. Dan juga seni-seni yang lain yang sifatnya itu kadang temporer ketika kita itu akan menghadapi festival atau menghadapi lomba atau menghadapi misalnya pameran, itu kemudian kita coba tampilkan yang insidentil seperti itu. Sudah pernah ada yang diikutan lomba-lomba? Sudah pernah. Jadi lomba-lomba baik itu lomba yang bersifat kolosal seperti reog maupun seperti yang katakanlah senggel seperti kiroah, seperti baca puisi, itu kadang di tingkat kota Kendal maupun di regional atau Jawa Tengah. Ada prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak? Ini Sinisa tadi juga juara 3 di kota Kendal, di Kabupaten Kendal. Juara 3, jadi baca puisi? Iya, alhamdulillah sudah bagus prestasinya. Dengan yang lain ada juga yang sudah meraih prestasi juga? Kalau yang lain itu seni baca Al-Quran. Seni baca Al-Quran di tingkat Kabupaten Kendal. Ya alhamdulillah berprestasi walaupun belum juara 1. Kemudian melibatkan berapa orang guru untuk membimbing anak-anak ini dalam berkesenian ini? Di samping guru bahasa Indonesia, ada guru agama juga, ada pembimbing-pembimbing musik. Seperti di sini ada Pak Asep. Ini Pak Asep Sunandar, memang namanya Asep, jadi memang asli dari Bogor. Asli dari Bogor ini ketua jurusan atau ketua kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Ini memang jagonya musik. Juga di sampingnya ada Bapak Abdul Rozak SPD, ini teknik mekanik otomotif. Tapi memang seneng musik juga, drummer, beliau drummer ini. Drummer. Ada vokalis juga yang nanti akan muncul, itu Bu Ayu, itu memang lulusan seni kalau ini, dari UNES. Jadi saling kolaborasi, memang asli guru seni ada, Bu Ayu, kemudian ini guru bahasa, itu Ibu Diah, memang berbakat sekali. Dan juga masih ada pemusik yang lain, diantaranya Pak Abdul Rozak dan Pak Asep, dan juga masih ada lagi. Tetapi jika membutuhkan kompetensi tertentu untuk melatih anak, maka kita mencari atau mengambil dari masyarakat sekitar yang mempunyai kompetensi tentang musik itu. Meminta bantuan ketika membutuhkan kompetensi tertentu dalam rangka menghadapi lomba atau menghadapi festival seperti itu. Kemudian yang diajak ke sini ini melalui seleksi atau hanya comot aja, Mbak Budian? Kalau seleksi enggak, karena kita kan waktu kita berkabar juga sangat sebentar. Jadi karena ini posisi juga sedang ujian akhir semester untuk kenaikan kelas, jadi sekali angkut gitu saja.
Jadi memang pada dasarnya pengamatan setiap latihan gitu ya. Iya, saya sangat bersyukur diberikan anak-anak yang berbakat. Jadi mereka begitu sudah diberikan pengarahan satu kali, diberikan gambaran seperti ini, saya beri materinya, kemudian kita iringi, kita dampingi untuk latihan bersama-sama karena pada dasarnya saya juga bukan ahlinya, tetapi kita belajar bersama-sama. Jadi dari mereka diajak belajar bersama-sama, dari mereka dianggap menjadi teman, itu mereka malah memiliki antusias yang lebih, sehingga kita bisa kolaborasi dengan perantara keikhlasan kalau saya mau nilainya. Jadi diajak begini, seperti ini seperti ini, mereka semuanya sangat antusias karena mereka tidak dianggap sebagai robot atau tidak dianggap sebagai anak, tetapi mereka dianggap sebagai teman, diajak sharing begitu. Ya emang Pak Salim ini kan, dia ini kan sebenarnya kontak saya ya, Bapak saya mau tampil lagi, pernah tampil sekali di sini ya. Sekarang nanti memberi tugas anak-anak untuk nonton, bisa katakan diajak sekalian muridmu, sekalian kepala sekolahnya. Tuhan, Bapak berkenan untuk bisa datang di sini sampai menyemangati anak-anak tadi yang tampil ya. Karena memang untuk membudayakan kesenian itu tanpa dukungan, tanpa penyemangat dari guru-guru, tentu anak-anak juga akan kurang antusias. Betul tidak? Begitu. Iya, betul sekali. Jadi saya sendiri juga merasa bersyukur diundang ke Cakra TV ini. Tentu anak-anak antusias ini harus meninggalkan masjid dulu ini untuk melihat live ini. Dan kami senang juga dengan kolaborasi teman-teman ini, Bu Dia, Pak Rozak, Pak Asep, Bu Ayu, dan anak-anak saya yang sungguh berbakat ini menjadikan SMK 7 itu punya warna tersendiri begitu. Ya mudah-mudahan bisa menarik memicu SMK yang lain untuk berbuat yang sama. Walaupun ini masih muda 6 tahun. Masih muda ya, betul. Kemudian latihan ini diadakan seminggu berapa kali, Bu Dia? Kalau latihan itu seminggu 1 kali itu pasti kita latihan. Setiap semua kesenian yang iya, 1 minggu sekali itu kalau hari Jumat kita gabungkan sama kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi kalau pramuka itu setiap kali ada kegiatan, karena kita harus menampilkan kreativitas siswa, maka ini kita masukkan. Jadi misalnya minggu yang ini kita adakan untuk latihan tarinya, berarti minggu besok kita selingi untuk musiknya gitu. Tetapi karena di SMK Negeri 7 itu ada juga pelajaran seni musik, seni lukis, seni kriya, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah kolaborasi antara saya dengan guru kesenian itu. Jadi kalau sudah saya butuh anak-anak yang ini, kita sudah sharing berdua saja sudah muncul anaknya ini. Berarti kalau ini pasti kalau kita mau melakukan sesuatu itu perlu yang namanya pertimbangan dan saran, karena kalau saya putuskan sendiri nanti menurut saya bagus belum tentu penilaian orang lain bagus. Tetapi ketika ada teman sharingnya, maka iya itu setuju, itu penilaiannya bagus, berarti lah itu dari situ kita mulai membicarakan masalah seni. Sebenarnya sih seni ini kalau pada awalnya dan pada dasarnya kita hanya sebatas guyonan, kalau Bapak Kepala, Pak bikin gini, Pak bikin gini gitu, karena memang SMK Negeri 7 itu pada dasarnya semua gurunya muda-muda, kelahiran 90, 89. Jadi yang agak sepuh nuwun sewu itu Bapak Kepala. Jadi kalau mau minta apa-apa itu merengek seperti anak-anak semuanya. Jadi kok gitu, pengennya seperti ini, jadi seperti itu. Jadi kebetulan kalau mau berpikiran sesuatu itu jadi karena satu umuran jadi sepaham. Tetapi Bapak juga bisa menjadi muda seperti kami, jadi sepaham juga akhirnya. Setiap rengekan tuh 100% diiyakan apa ada yang ditolak? Tergantung rengekannya itu. Tergantung rengekannya. Kalau rengekannya itu untuk kemajuan SMK Negeri 7 pasti langsung diiyakan.
Jadi seperti misalnya kemarin kegiatan pramuka itu kalau yang dari sekolahan lain itu nyanyi dan lain sebagainya, kita menampilkan tari dengan 12 anak dan itu kostumnya kan mahal. Tetapi ketika kita ngomong sama Bapak Kepala, kita ngendikan, kita sampaikan argumen kita, pasti langsung disetujui. Biarpun itu kadang karena kita Bu, caranya juga duit piye gitu ya Pak Salim ya? nggak tahu kita yang anak-anak nggak mau tahu, kita pasrahkan kepada Bapak Kepala. Ya, baik, nanti kita lanjutkan obrolan dan penampilan musikalisasi dari anak-anak setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 52 WF Semarang TV dalam program Piang Lalas Sastra bersama saya di DMS. Berikut penampilan dari Bu Guru Rahayu Aryani dalam musikali puisi yang diberi tajuk Menuju 7 Bintang. Menuju 7 Bintang, Ibu Rahayu Aryani. Ini Bu Diah, ini dari puisi siapa ini? Puisinya dia lagi. Borong kabeh ini. Iya, kebetulan yang malam ini memang kita bawa ke sini itu semuanya karyanya dia. Akan tetapi untuk aransemen musiknya itu beliau bertiga. Jadi ada Bu Rahayu tadi, kemudian ada Pak Royak dan Pak Asep. Dan bagi para pemirsa khususnya yang di
Mana desa tadi Pak? daerah Pelantungan. Daerah Pelantungan ya. Orang tua murid-murid SMK Negeri 7 Kendal yang malam ini tidak sempat menonton secara live, nanti bisa lihat di YouTube. Ya. Baik Pak Salim, ujian sudah selesai, Sudah selesai, betul. pengumuman sudah keluar, ya. Sudah. Dan tentunya sebentar lagi penerimaan siswa. Iya. Ya. Ini kira-kira apa yang menjadi unggulan SMK 7 biar menarik minat para pendaftar di situ? Baik, terima kasih. Jadi kami SMK Negeri 7 Kendal yang berada di Pelantungan atau Kecamatan Pelantungan Kabupaten Kendal itu senantiasa mempersiapkan diri dari sisi sarana prasarana, gedung, peralatan komputer, peralatan bengkel yang mumpuni, dan juga didukung oleh tenaga-tenaga pendidik, pengajar yang kompeten, yang memiliki kemampuan yang memadai, sehingga sangat siap untuk menerima anak-anak dari Kecamatan Pelantungan, Kecamatan Pageruyung, dan juga Kecamatan Tersono dan Kecamatan Bawang di Kabupaten Batang. Untuk kami didik, kami bimbing, siap menjadi anak-anak yang mempunyai keunggulan di bidang tata krama sopan santun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan punya kompetensi di bidang teknik komputer jaringan dan punya kompetensi di bidang teknik sepeda motor. Siap mencarikan tempat kerja ketika lulus, dan anak-anak kami yang sudah lulus, alumni kami, sukses bekerja di Cisco, di Astra, dan juga di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Kami siap untuk mengantarkan kesuksesan anak-anak di sekitar sekolah kami. Dan tentunya juga anak-anak yang berkesenian. Ya, berkesenian itu kan menjadikan jiwanya itu selalu happy, selalu enjoy, nanti awet muda. Nanti kita itu hidup yang penting kan harus menikmati. Nah, lewat seni inilah kemudian kita itu menikmati hidup itu. Ini ada berapa jurusan sekarang? Memang kami sekolah yang relatif baru lahir 6 tahun yang lalu, atau ini belum genap 6 tahun, kami punya 2 kompetensi keahlian, yaitu Baru 2 jurusan. Iya, baru 2 jurusan, teknik komputer jaringan dan teknik bisnis sepeda motor. Ada rencana pengembangan jurusan yang lain? Kami sudah bermusyawarah dengan Dewan Guru dan juga masyarakat bahwa tahun depan kami akan membuka 2 jurusan, yaitu desain komunikasi visual. Nah, ini untuk menjawab tantangan 4.0, di mana anak-anak nanti itu harus punya kemampuan di bidang digital. Disitulah nanti akan kita menjawab bahwa kami siap untuk melahirkan anak-anak yang mumpuni di bidang itu. Dan juga satu lagi kami rencanakan adalah teknik arsitektur, atau dalam bahasa resminya itu adalah desain, saya ulang, DIPB ya, informasi dan pengetahuan bangunan, itu arsitek gampangnya itu. Dasar ya. Iya, arsitek. Karena apa? Karena Indonesia itu kan negara yang baru membangun, sehingga membangun itu penting, harus direncanakan. Nah, itulah nanti kami akan menelurkan perencana bangunan, desain informasi dan komunikasi bangunan, atau DPIB atau arsitek. Nah, itu. Insya Allah nanti mohon doa restunya bagi seluruh masyarakat untuk supaya kami bisa membuka 2 kompetensi atau 2 jurusan itu untuk melengkapi 2 jurusan yang ada. Nih, Mas, Pak Asep sama Pak Rozak ini. Ini kira-kira bisa tampil spontan enggak? Main musik sambil mungkin Mbak Budia baca puisi sembarang. Ya. Mas minta tolong ambilkan buku, Mas.
Di tas. Dan mungkin apa Mas Pak Asep, Mas Asep, Pak Rusak mungkin bisa mengiringi membuka dengan musik dulu, main instrumen, silakan. Biar pemirsa sekitar tertarik untuk mengirim murid-muridnya. Jalur kuning kehancuran, melatih kebencian, tirai merah kematian, wajahmu cinta, ragamu benci. Aku lihat lengkung janur dari ketidakpastian. Aku toleh rangkaian melati adalah penjelasan. Aku injak tirai merah dari pernyataan gagal paham. Wajahmu murka tak mampu kuhapuskan, ragamu dusta yang tak mampu aku lepaskan. Kebencian meracun kesetiaan, kematian pengharapan menghapus penglihatan. Cintamu dilengkungkan di hadapan, bencimu ditontonkan di undangan. Kendal, September 2018. Judulnya apa tadi, Lydia? Berbatas janur kuning. Berbatas janur kuning. Kelihatannya tentang pernikahan ini. Kalau janur kuning itu. Jadi menceritakan sudah mempunyai pacar, tetapi menikahnya akhirnya sih dia dengan orang lain. Waduh. Jadi seperti itu. Nih, terakhir Pak Salim ya. Mungkin ada pesan khusus untuk pemirsa di daerah sekitar situ, sekitar sekolahan. Oke, terima kasih. Jadi para pemirsa yang budiman, kami dari SMK Negeri 7 Kendal sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya di Pelantungan untuk sekolah kami. Nah, kemudian kepada masyarakat, percayakan putra-putrinya kepada kami untuk kami didik. Masukkan di sekolah kami supaya mempunyai sopan santun, mempunyai attitude yang baik, mempunyai kompetensi yang unggul, sehingga mampu menatap masa depan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Kami siap mengantarkan. Percayakan kepada kami, insya Allah putra-putri panjenengan, anak-anak Pelantungan, anak-anak Bawang, anak-anak Tersono menjadi anak-anak yang berhasil untuk meraih sukses di masa depan. Terima kasih. Amin. Amin. Okay. Terima kasih Pak Salim, Lydia. Ya. Juga tadi para pembaca puisi, Pak Asep, Pak Ruset. Sampai di sini para pemirsa yang berbahagia, jumpa kita pada malam hari ini, dan kita akan bersua lagi minggu depan dengan tema yang sama. Dan sebagai penutup saya persilakan Pak Asep dan Pak Rusak untuk bermain musik.